Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 kelas D2 Praktikum Bioinformatika. Pada presentasi kali ini, kami akan menjawab studi kasus tugas akhir bioinformatika. Adapun anggota kelompok kami, yang pertama ada Muhammad Farul Idris dengan NIM akhir 033, saya sendiri Jazratus Sakinah dengan NIM akhir 042, Alifia Safana dengan NIM akhir 043, Anissa Nur Aziza dengan NIM akhir 051, dan Brian Halfani dengan NIM akhir 052. Baik, selanjutnya untuk permasalahan yang kelompok kami dapatkan, yaitu saat Hong Haim dan Baekhyun Woo sedang di Jerman, mereka diminta untuk menentukan apakah senyawa katekin dapat menghambat interaksi antara PEGF dengan reseptornya, yaitu PEGFR. Dan untuk soalnya ada tiga. Yang pertama, membuat model struktur tiga dimensi dari PEGF dan reseptornya. Yang kedua, menentukan binding energi untuk interaksi antara VEGF dengan VEGFR ketika tidak ada katekin. Dan yang terakhir, menentukan binding energi untuk interaksi antara VEGF dengan VEGFR yang telah berikatan dengan katekin sebelumnya. Baik, sebelum menyelesaikan permasalahan dari studi kasus tersebut, pengantar dari kami yang pertama yaitu VEGF atau Vascular Endothelial Growth Factor A yang berfungsi dalam menginduksi proliferasi sel endotel, mendorong migrasi sel, menghambat apoptosis dan menginduksi permeabilitas pembuluh darah, serta mengikat reseptor VEGFR1 dan VEGFR2, heparan sulfat, dan heparin. Untuk VEGFR atau Vascular Endothelial Growth Factor reseptor 1 merupakan tirosin protein kinase yang bertindak sebagai reseptor permukaan sel untuk VEGF-C dan VEGF-D dan memainkan peranan penting dalam limfangiogenesis dewasa dan dalam perkembangan jaringan pembuluh darah dan sistem kardiovaskular selama perkembangan embrio. Nah, untuk yang selanjutnya adalah katekin. Katekin merupakan flavonoid antioksidan yang berperan penting dalam melindungi sel tubuh dari kerusakan radikal bebas, mengurangi peradangan, mendukung kesehatan jantung, membantu pengelolaan berat badan, dan memiliki potensi dalam pencegahan kanker. Selain itu, katekin dapat meningkatkan fungsi otak serta memiliki sifat antimikroba. Nah, biasanya senyawa katekin ini dapat kita jumpai di buah-buahan, sayuran, dan minuman seperti teh, anggur merah, maupun buncis. Dapat di next. Baik, selanjutnya adalah tahapan penyelesaian problem. Yang pertama akan disampaikan oleh Alifia. Baik, untuk menyelesaikan studi kasus ini, tahap pertama yang dilakukan yaitu penyalinan sekuens dari protein VEGF melalui web UniProt. Dalam tampilan berikut, terdapat beberapa jenis dari protein VEGF dengan berbagai jenis organisme. Dalam studi kasus ini, kami menggunakan organisme Homo sapiens. Untuk penyalinan sekuens, kita dapat memilih kolom sekuens, lalu melakukan copy sekuens. Sekuens ini nantinya akan dimodelkan menggunakan web Swiss model. Dalam web ini, kita akan melakukan penyalinan sekuens yang nantinya akan di-build model. Dalam proses build model ini, akan tampak berbagai jenis model. Untuk studi kasus ini, kita akan memilih model terbaik dengan coverage terbaik serta sequence identity yang terbaik, yaitu pada model yang pertama. Selanjutnya akan dilakukan pendownloadan dalam format PDB. Setelah ini akan dijelaskan oleh rekan saya, Brian. Ya, baik. Untuk modeling dari protein VEGFR1, step yang diperlukan sama seperti sebelumnya, yaitu kita pilih VEGFR1 dari human atau manusia. Dan langkah pertama yang kita pilih yaitu pilih kolom sequence dan isoform. Kemudian klik copy sequence untuk mengcopy sequence-nya. Untuk target modeling sequence, kita bisa menggunakan web Swiss model dan kita paste dalam kolom. Dan kemudian dilakukan build model. Setelah dilakukan build model, kita mendapatkan hasil yaitu 12 model. Dengan persen identity yang berbeda-beda dan coverage
yang berbeda-beda. Untuk modelnya kami milih model dengan sequence identity terbaik dan coverage yang terbaik, yaitu model 1. Sama seperti sebelumnya, kita melakukan pendownloadan dengan format PDB. Selanjutnya bisa dilanjutkan dengan rekan saya. Baik, selanjutnya kita akan melakukan docking dari VEGFR dan juga VEGF. Untuk dockingnya sendiri, kami menggunakan aplikasi HEX, di mana untuk melakukannya dengan memilih reseptor terlebih dahulu, yaitu VEGFR. Sebagai reseptornya, dilanjutkan dengan memilih ligan, yaitu VEGF. Didapatkan hasil sebagai berikut dan dilanjutkan dengan melakukan docking di bagian kontrol, docking, kemudian memilih correlation type-nya yaitu shape and electron. Untuk menjalankan docking ini, kita akan menekan activate. Karena aplikasi ini cukup berat, dapatkan hasil yang telah kami temukan sebelumnya, yaitu seperti berikut. Dengan energi total yaitu minus 655,67. Untuk interpretasi hasilnya, nilai E total didapatkan sangat negatif dan menunjukkan bahwa ligan dan reseptor memiliki interaksi yang cukup baik. Meskipun nilai-nilai Harmon bonds dan Bumps-nya minus 1, mungkin berarti bahwa mereka tidak terhitung pada saat docking, namun nilai energi yang telah disebutkan memberikan indikasi bahwa docking tersebut memberikan hasil yang kompleks lagi stabil. Dan untuk memvisualisasinya menjadi lebih bagus, dapat divisualisasikan menggunakan Tmol sebagai berikut. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk selanjutnya kita akan melakukan pencarian katekin di website PubChem. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa PubChem ini kita bisa mencari katekin dengan cara mengetik di search-nya. Kemudian kita dapatkan hasil sebagai berikut. Nah, ini ada struktur 3D dan nantinya kita akan download di file SDF-nya. Oke, kemudian saat file SDF sudah di-download, kita langsung menuju ke Pyrix untuk melakukan perubahan file SDF ke PDB. Oke, nah jadi kita pertama-tama memilih open babel, kemudian kita add filenya dengan cara ini. Nah, kemudian kita melakukan minimize all. Oke, setelah ini kita melakukan save as menjadi file PDB. Nah, setelah kita save, kemudian langkah selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, tahapan selanjutnya adalah melakukan docking antara senyawa docking yang tadi sudah dibuat oleh rekan saya, VEGF dan VEGFR, protein yang telah didocking, dengan senyawa katekin. Nah, di sini menggunakan Vina Wizard, add ligand, ligannya adalah katekin. Selanjutnya add makromolekul, yakni molekul VEGF dan VEGFR yang telah didocking sebelumnya.
Startnya ditunggu beberapa saat, kemudian ditekan masing-masingnya, lalu dipilih forward. Ini memerlukan beberapa waktu. Setelah forward, kita pilih Run Vina, kemudian software akan melakukan running docking. Ini ditunggu beberapa waktu hingga performingnya sampai 100%. Setelah 100%, software akan menampilkan hasil-hasilnya. Di sini terdapat 9 pose, dan di sini juga didapatkan informasi mengenai binding affinity dan juga RMSD. Binding affinity paling baik adalah yang pertama, yakni minus 6,9 kilokalori per mol dengan RMSD 0,0. Nah, di sini juga bisa dilihat di bagian docking resultnya, ini binding energi yang paling atas, katekin dengan VEGF, VEGFR adalah minus 6,9 kilokalori per mol. Selanjutnya untuk visualisasi yang lebih baik dibuka melalui PyMol. Kemudian kita lihat preset ligand site-nya. Nah, disinilah katekin terikat pada VEGFR, VEGF. Dapat kita lihat ya bahwasanya katekin ini mampu berikatan dengan VEGF, VEGFR, yang artinya bahwa katekin mampu menghambat interaksi senyawa-senyawa tersebut. Baik, itu tadi adalah penyelesaian problem dari kelompok 3 kelas D2. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.